Ciri pasangan berkualitas rendah. Seringkali, kita terjebak dalam hubungan yang melelahkan karena terlalu sibuk berharap dia akan berubah. Padahal, tanda-tandanya sudah jelas sejak awal. Kita hanya memilih untuk tidak melihatnya. Pasangan yang berkualitas rendah tidak selalu terlihat kasar. Kadang mereka hadir dengan perhatian, tapi minim tanggung jawab. Banyak janji, tapi sedikit bukti. Pandai berkata cinta, tapi tak mampu membuktikan dengan sikap. Sebelum kamu terlalu dalam, kenali dulu tanda-tandanya. Karena mencintai seseorang yang salah, bukan hanya menyakiti hati tapi bisa membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Nah, berikut ciri-ciri pasangan berkualitas rendah. 1. Tidak bisa menghargai pendapatmu. Pasangan yang berkualitas rendah bukan cuma soal kasar atau selingkuh. Kadang, tandanya lebih halus, seperti saat pendapatmu tak pernah dianggap penting. Setiap kali kamu bicara, dia meremehkanmu. Setiap kali kamu beda pandangan, dia marah. Padahal hubungan sehat dibangun dari saling mendengar dan menghargai, bukan mendominasi. Pasangan yang baik, bukan yang selalu setuju, tapi yang tahu caranya mendengarkan tanpa merendahkan dan bisa menghargai pendapatmu walau berbeda pandangan. 2. Menganggap dirinya selalu benar. Salah satu ciri paling mencolok dari pasangan yang berkualitas rendah adalah keyakinannya bahwa dirinya lah yang selalu benar. Dalam setiap perdebatan, ia bukan mencari solusi, tapi kemenangan. Ia tidak mendengarkan untuk memahami, tapi hanya menunggu giliran untuk membalas. Baginya, mengakui kesalahan adalah tanda kelemahan, bukan kedewasaan. Pasangan seperti ini sulit diajak berdiskusi secara sehat. Setiap konflik digunakan menjadi ajang pembuktian ego, bukan proses pertumbuhan bersama. Pasangan yang berkualitas baik akan terbuka pada masukan, mampu minta maaf, dan mau belajar dari kesalahan. Tapi pasangan yang selalu merasa benar, hanya akan membuatmu lelah secara emosional, merasa sendirian bahkan saat sedang bersama. 3. Emosinya tidak terkontrol. Marah berlebihan untuk hal-hal kecil, membentak tanpa alasan jelas, atau bahkan meluapkan kekesalan dengan cara yang merusak semua itu bukan sekadar sifat bawaan, tapi tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Pasangan yang emosinya tidak stabil sering menciptakan suasana hubungan yang tidak aman. Kemarahan dianggap hak, dan kamu yang harus mengerti. Hubungan sehat tidak dibangun atas dasar rasa takut atau pemaksaan. Pasangan yang berkualitas akan belajar mengelola emosinya, bukan melampiaskannya padamu. Jadi jika kamu merasa sering menjadi sasaran ledakan emosi, jangan anggap itu normal. Itu bukan cinta, itu luka yang disamarkan. 4. Membuatmu meragukan diri sendiri. Salah satu ciri paling berbahaya dari pasangan yang berkualitas rendah adalah mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka tak cukup dewasa untuk mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka membalikkan fakta, mempermainkan emosi, dan perlahan menanamkan keraguan dalam kepalamu hari demi hari. Kamu mulai menahan diri untuk bicara. Takut disalahpahami lagi. Kamu bahkan mulai berpikir mungkin memang kamulah masalahnya. Pasangan yang sehat tak akan membuatmu ragu akan nilai dirimu. Mereka akan mendukung, bukan menjatuhkan. Membangun, bukan mengikis rasa percaya dirimu. 5. Meremehkanmu. Setiap kali kamu bicara, dia menyepelekanmu. Setiap kali kamu punya ide, dia meragukan. Dan ketika kamu berhasil, dia bilang kamu beruntung. Itulah salah satu tanda jelas bahwa pasanganmu memiliki kualitas yang rendah. Dia tidak ingin kamu tumbuh. Karena saat kamu tumbuh, dia harus menghadapi kenyataan bahwa kamu mungkin pantas mendapatkan yang lebih baik. Pasangan seperti ini tidak hadir untuk membangun, tapi untuk mengerdilkan. Dia merasa superior saat kamu merasa ragu akan diri sendiri. Jadi hati-hati dengan yang selalu menertawakan cita-citamu, yang menjadikan kelemahanmu sebagai bahan candaan di depan orang lain. 6. Tidak terbuka tapi menuntut kejujuran. Dia menyimpan banyak hal,
tapi ingin tahu semua tentang kamu. Hubungan yang sehat butuh keterbukaan dua arah, bukan kontrol satu arah. Salah satu ciri paling mencolok dari pasangan yang berkualitas rendah adalah ketidakseimbangan antara apa yang mereka tuntut dan apa yang mereka berikan. Mereka menuntut kejujuran sepenuhnya, ingin tahu apa yang kamu rasakan, pikirkan, atau lakukan, tapi di saat yang sama, mereka sendiri tertutup. Mereka menyimpan banyak hal, menyembunyikan emosi, atau bahkan memanipulasi cerita demi menjaga kendali. Ketika hanya satu pihak yang dibebani kewajiban untuk terbuka, sementara yang lain berlindung di balik tembok ketertutupan. Maka yang lahir bukanlah kepercayaan, melainkan dominasi. 7. Kesulitan berempati secara tulus. Saat kamu sedang sedih, mereka bisa jadi malah membandingkan kesedihanmu dengan masalah mereka sendiri. Saat kamu butuh dukungan, mereka bisa meremehkan perasaanmu atau justru menyalahkanmu atas situasi yang terjadi. Empati mereka dangkal, lebih seperti formalitas atau kewajiban daripada kepedulian yang lahir dari hati. Pasangan yang seperti ini sering tidak mampu menempatkan diri di posisimu. Mereka mungkin terlihat peduli di permukaan, tapi tindakannya tak pernah selaras dengan ucapannya. Ini membuatmu merasa sendirian meski sedang menjalin hubungan. Tidak adanya empati yang tulus membuat hubungan terasa dingin, melelahkan, dan tidak setara karena satu pihak terus memberi pengertian, sementara yang lain terus menuntut untuk dimengerti. Jika kamu menemukan tanda-tanda itu dalam hubunganmu, jangan buru-buru menutup mata hanya karena takut kehilangan. Kadang, yang perlu kamu lepaskan bukan pasanganmu tapi versimu yang terus bertahan di hubungan yang menyakitkan. Pasangan yang berkualitas rendah tak akan pernah bisa mencintaimu dengan cara yang sehat. Ingat, mencintai seseorang itu penting, tapi lebih penting lagi mencintai diri sendiri. Jadi, jika kamu harus memilih, pilihlah kedamaian, meski itu berarti kamu harus berjalan sendiri untuk sementara waktu. Karena kamu layak bahagia dengan atau tanpa dia. Terima kasih sudah menonton.